Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk transfer ya, kita kan masih ada beberapa yang mengalami kebingungan kaitannya untuk publikasi. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk publikasi yang mungkin teman-teman dapat untuk template-nya itu kan di webnya Poltek ya. Nah, di webnya Poltek itu kan ada keterangan mengenai repositori. Nah, untuk yang di kita, karena untuk sarjana terapan itu wajib melakukan publikasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sidang. Nah, kebetulan untuk Mei ini diharapkan dan dimaksimalkan teman-teman nanti sudah bisa untuk memaksimalkan diri. Kaitannya adalah untuk sidang skripsi. Nah, bagaimana kita memenuhi salah satu syarat di sidang skripsi, yaitu untuk pemenuhan di publikasi. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan dan sudah saya sampaikan, bahwasanya MIK sendiri sudah memiliki jurnal, yaitu Journal Health Information Management Indonesian atau JIMI, di mana nanti teman-teman langsung ya untuk template-nya publikasi itu langsung di sini yang diambilnya, author guidelines template. Nah, saat teman-teman klik nanti akan diarahkan ke sini, Journal Health Information Management Indonesia, JIMI. Nah, untuk filenya silakan nanti di bagian file, kemudian dilakukan klik download seperti ini ya, download bagian Microsoft Word. Kemudian disesuaikan saja untuk aturan-aturan yang ada. Nah, jangan lupa ini boleh editing di sini. Jadi teman-teman fokusnya bagian di sini. Ini nanti di judul artikel diubah sesuai dengan artikel teman-teman. Oke, penulis pertama itu nanti teman-teman sendiri. Penulis kedua itu dosen pembimbing pertama, penulis ketiga dosen pembimbing ketiga. Afiliasi pertama, afiliasi kedua, dan ke N. Afiliasi ini adalah untuk institusi ya. Jadi kan kita Politeknik Indonesia Surakarta. Jadi tinggal 1, 2, 3 itu tinggal dikasih di sini afiliasinya Politeknik Indonesia Surakarta begitu. Terus nanti dihapus. Oke. Politeknik Indonesia Surakarta seterusnya. Kemudian untuk alamat ini nanti sesuaikan ya. Alamat penulis pertama di mana, kedua. Nah, untuk alamat di sini bukan alamat rumah, melainkan alamat afiliasi atau alamat kampus. Jadi sama ya. Karena nanti di sini untuk 1, 2, 3-nya, karena ini kan masih sama semua. Nah, untuk alamatnya itu di Cemani ya, kampus 2 ya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa lihat di bagian ini Journal Health Information-nya di paling bawah di sini. Jalan Palem. Nah, ini tinggal diambil. Oke. Nah, kalau ini masih kecil semua ini ya, di klik ini kan untuk subscribe, di unsubscribe. Nah, kemudian email. Nah, ini baru emailnya yang penulis pertama. Itu nanti siapa? Disarankan pakai yang Poltek ya. Jadi namanya siapa gitu. Kalau lupa silakan kalau mau pakai email yang pribadi. Tapi kalau lebih mengenanya nanti disarankan pakai Poltek. Nah, di bagian ini teman-teman nanti abaikan saja. Untuk diupload, direvisi, diterima itu nanti editor. Editor yang akan melakukan penulisan di sini. Kemudian abstrak. Nah, ini sama ya. Ini Times New Roman fontnya 10. Nanti teman-teman tinggal copy paste saja, taruh di sini kata kuncinya. Nah, kemudian pendahuluan tinggal nanti disesuaikan seperti itu. Terus bagian bawah-bawah ini abaikan ya. Teman-teman hanya fokus di bagian sini, pendahuluan, metode penelitian, hasil. Kemudian kalau membuat tabel, nanti tabelnya seperti ini. Kalau gambar, oh ya ini ada yang kurang ya. Saya contohkan dulu. Picture.
Nah, misalnya di sini ada insert picture ya. Nah, di sini jadi gambarnya ada di tengah, kemudian ada teks di sini. Jadi jangan lupa di bold ya, di bold tulisan tabel, kemudian tulisan gambar kayak gitu. Terus nama gambarnya apa? Seperti itu. Kemudian pembahasan. Nah, ini nanti pakai Mendeley untuk citasinya. Udah seperti itu saja. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja untuk template-nya. Jadi template itu langsung teman-teman fokuskan di template-nya Jimmy. Tidak usah di template-nya yang repository Poltek. Kalau di repository Poltek nanti teman-teman 2 kali kerja. Kami sudah soundingkan ke bagian purpose bahwasanya untuk rekam medis yang sidang skripsi itu yang ngambil template itu di luar dari punyanya repository. Jadi nanti teman-teman langsung ke bagian masing-masing. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan bahwasanya kami nanti tidak akan banyak melakukan ini ya, review ya. Jadi nanti kita hanya akan melihat template-nya sudah oke, sudah sesuai nih template-nya yang ada di sini kayak gitu. Kemudian susunannya sudah sesuai, ya sudah, dan plagiarismenya kurang dari 30%. Langsung kita akan keluarkan LOA. Tapi kalau teman-teman nanti masih ada yang kurang pas di template-nya, kami akan minta teman-teman revisi. Revisinya bukan diisi ya, tapi revisi di bagian template. Silakan nanti teman-teman sesuaikan template-nya, posisi dan sebagainya itu. Oke. Nah, sebenarnya kami juga sudah siapkan sih. Kalau secara normal ya, secara normal apa saja ya, kita akan melakukan pengecekan di bagian abstrak, terdiri 3 komponen itu. Itu kalau kita benar-benar review, tapi karena kita tidak real review, jadi kita sesuaikan. Nah, untuk reviewernya, teman-teman bisa lihat nih di sini. The reviewer, kami sudah gandeng dengan beberapa instansi ya, termasuk di sini ada in collaboration with-nya Pormiki DBC Surakarta. Sehingga kami berharap untuk artikel yang terbit di jurnal Jimmy itu adalah artikel yang memang bisa jadi rujukan seperti itu. Di sini ya. Ini kita masih open nih untuk yang reviewer yang lain. Di lokal kita pasti ada, kemudian di luar tuh ada Stikes, ada Universitas Isa Unggul, ada ITB AS, kayak gitu. Kemudian di DPC-nya ada Bu Resia. Ini karena kita perdana, masih sedikit. Tapi kami sudah share beberapa link untuk pendaftaran reviewer dan ini masih progres untuk pengisian pendaftaran. Jadi kita masih selektif kayak gitu. Jadi yang sudah ada ini. Nah, ini reviewer ini yang akan melihat sejauh mana sih kevalidan dari jurnal yang dipublish. Tapi untuk saat ini kita memang khususkan untuk teman-teman yang transfer dan juga yang untuk MIK begitu. Kita akan permudah sebagai salah satu syarat. Nah, ada catatan. Pak, kalau misalnya kita tidak menggunakan jurnal dari Jimmy bagaimana? Silahkan. Seperti yang kemarin kami sampaikan, kalau teman-teman ada yang mau langsung jurnal Sinta 2, kemudian publish, paling tidak keluarlah LOA-nya. Nanti teman-teman sudah free untuk sidang. Tapi untuk jurnal Sinta 2, progresnya tidak sebentar ya, minimal 1 sampai 2 bulan kayak gitu. Karena kemarin saya juga habis melakukan reviewer dari jurnal Sinta 2 punyanya Risti. Kebetulan saya juga dijadikan reviewer di sana. Tapi di bagian sistem informasi. Nah, itu juga kalau dari kita yang mereview itu diberi waktu 2 sampai 4 minggu. Kadang 2 minggu, di 1 sampai 2 minggu begitu. Nanti dikembalikan lagi ke autornya, ada revisi lagi, kemudian begitu lagi dan seterusnya. Nah, ini pun berlaku untuk teman-teman kalau mau jalur normal ya. Jadi di sini kita langsung jalur reviewer, editor plus reviewernya khusus di yang MIK. Tapi kalau misalnya di jurnal Sinta, misalnya Sinta 3, 4, 5, 6, itu disilahkan. Tapi itu nanti teman-teman ada biaya. Nah, ada juga jurnal Sinta 4 punyanya Isa Unggul ya, itu gratis. Inohim. Itu gratis, tapi ya berproses. Kebetulan saya juga reviewer di Inohim.
Inohim bisa unggul. Ini Sinta 4. Nih, peringkat 4. Di sini untuk reviewernya. Di sini ya. Ini saya masuk di sini. Di Sinta 4. Ini gratis. Dimana bisa kita melihat gratis tidaknya gitu kan. Publication ethnic. Di sini nih. Artikel publication charge. Submission fee 0. Publication fee 0. Gratis. Tapi ya berproses. Saya baru melakukan review satu jurnal di edisi ini. Itu juga berproses. Double blind peer review ya. 2 orang yang mereview. Nah kalau di kita juga ini kan author fees-nya kan free. Nah di sini kita insya Allah ini baru proses ISSN dan kita targetkan tahun depan juga kita udah mulai Sinta, masuk Sinta. Tapi kalau sudah masuk ke Sinta, target kita juga tidak hanya di lokal tapi juga internasional kayak gitu. Nah, bagaimana mengatasi apabila nanti teman-teman sudah melakukan nih scan plagiarisme di Indonesia ya, di bahasa Indonesia, tiba-tiba plagiarisme lebih dari 30%. Teman-teman translate aja ke bahasa Inggris. Harapannya adalah paraphrase ya, di paraphrase sehingga nanti plagiarisme kurang dari 30%. Nanti bisa diskusi dengan kami bagaimana melakukan paraphrase misalnya masih tetap di bahasa Indonesianya. Yang penting hasil plagiarismenya dikirim ke kami. Begitu. Nah, kita menginjak bagaimana kita melakukan pendaftaran di jurnal Jimmy. Sama seperti biasa ya, register. Nanti dari register ini, teman-teman ketik aja given name, family name, affiliation. Nah, nanti given name ini nanti adalah nama yang muncul sebagai user. Sebagai username ya. Silakan nanti dipakai namanya siapa begitu kan, family name-nya, nama keluarganya. Kalau nggak ada ya di das. Tapi kalau nggak mau dikosongin juga tidak apa-apa karena tidak ada tanda bintang ya. Yang mana harus diisi family name-nya. Affiliation-nya Politeknik Indonesia Surakarta. Country-nya Indonesia. Emailnya silakan pakai email pribadi atau email institusi. Kemudian username-nya dipakai yang mana. Sesuaikan password, repeat password. Disarankan minimal 6 ya. 6 karakter. Ada huruf angka kapitalis untuk security. Tapi kalau mau yang biasa-biasa juga silahkan. Tapi minimal 6. Kemudian nanti dicek semua. Kalau sudah dicek semua, diregister. Nah, kalau sudah register, baru nanti tinggal upload gitu kan. Ini saya contohkan ya. Given name. Affiliation-nya Politeknik Indonesia Surakarta, country Indonesia. Kemudian emailnya. Karena emailnya udah banyak yang saya pakai. Saya pakai yang sarjana terapan. Username-nya sarjana terapan. Ini yes register yes. Oh, ini yes I would like to contact with request to review. Ini nggak usah aja ya, karena ini kalau teman-teman klik di sini nanti mau nih jadi seorang reviewer gitu. Ini nggak usah aja. Tapi kalau misalnya mau jadi reviewer tinggal cek gitu kan, register. Nah, kalau sudah muncul halaman ini, teman-teman klik aja make a new submission. Ini tinggal di save atau tidak terserah teman-teman. Nah, di sini diklik semua ya, submission will available gitu kan. Comment for the editor kosongin aja. Kemudian yes I want, yes I agree gitu. Kemudian save and continue.
Nah, kemudian masuk ke bagian upload submission ya. Ini di add file, pilih nih di mana teman-teman upload untuk ininya apa namanya artikelnya. Saya contohkan di sini. Tunggu sampai seperti ini. Ini kan artikel teks ya. Klik artikel teks. Nah, kalau sudah, terus save and continue. Kemudian di sini title, nanti judulnya apa gitu kan, sesuai dengan judul dari teman-teman. Karena tadi saya sudah memberikan contoh yang ada di sini ya, prototype. Ini, saya open dulu filenya. Ini tapi file yang lain ya, bukan yang tidak saya format sesuai dengan template. Ini sebagai contoh aja. Ini tinggal di copy aja, di copy titlenya. Kemudian subtitlenya kosongi karena nggak ada kan, abstrak. Nanti di up sini. Oke. Kemudian bagian ini tuh teman-teman yang sering sekali terlupakan. List of contributors ini adalah nama penulis. Jadi add contributor ya, pastikan pembimbing 1 dan pembimbing 2 namanya masuk di sini. Nah, ini kan teman-teman kan udah dapat nih. Kalau misalnya belum tahu nama-namanya, emailnya, silahkan ditanyakan dulu ke dosen yang bersangkutan. Nama dosennya siapa? Misalnya kan saya pakai ya nama saya, kontaknya Wahyu Wijaya Poltek gitu kan, user detail, gak ada affiliationnya Politeknik Indonesia Surakarta, contributors role, author gitu kan. Nah, di sini diklik ya, include this contributor in browser list, save. Tujuannya apa? Nanti biar muncul namanya. Nah, kalau di sini saya tunjukkan ya, yang punyanya Jimmy. Ini kemarin sudah ada komplain dari pembimbing, kok nama saya tidak ada begitu. Nah, seperti ini punyanya Mas Revi. Ini kan hanya satu nama yang muncul, ya kan? Mbak Nada juga satu nama yang muncul. Tapi saat diklik untuk PDF-nya, ini sudah ada untuk nama penulis lainnya, dosen yang lain kan seperti itu. Nah, ini ada laporan dari pembimbing, kok nama saya nggak muncul di situ, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman mengantisipasinya adalah menambahkan di sini, ya, di add contributor seperti itu. Terus jangan lupa untuk keyword adalah kata kunci. Teman-teman yang dikopas saja dari sini, dari jurnalnya masing-masing ya, artikelnya masing-masing. Kemudian kalau sudah di save and continue. Nah, kalau sudah di finish submission. Oke, kalau sudah yakin kan, seperti itu. Tapi kalau nanti merasa belum yakin bisa di back submission ya. Nah, kemudian kan di sini ada review di submission, kita new submit, return to your dashboard. Kita return ada kembali. Nah, di sini punyanya teman-teman. Nanti bisa dilihat di sini. Di review sudah belum? Nanti ada keterangan kalau belum direview. Seperti itu. Nanti teman-teman kalau sudah upload nanti bisa langsung konfirmasi ke saya ya. Nanti saya akan bantu untuk percepatan pengecekannya seperti itu. Oke. Review, copy editing, production. Nah, di sini belum terlihat semua. Short state not in series.
Oke, seperti itu teman-teman. Sampai sini ya, sudah jelas. Jadi saya harap nanti teman-teman sudah bisa untuk perbaiki kaitannya adalah untuk publikasinya ya. Jadi kami berharap teman-teman bisa menyesuaikan. Nanti kalau ada kendala bisa nanti kontak-kontak. Sehingga kita nanti saling diskusi. Insya Allah sekali lagi kami akan membantu semaksimal mungkin sehingga teman-teman bisa maksimal juga dalam perbaikan. Begitu, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.